Chapter dimulai dengan latar rumah Pangeran Cheon yang terletak di tengah-tengah indahnya pegunungan. Suasana yang asri dan nyaman untuk melihat matahari terbit haruslah kita syukuri dan nikmati. Tapi tidak dengan Pangeran Cheon, di mana ia sedang melamunkan bagaimana nanti ketika ia masuk ke Demonic Academy. Hingga ia sendiri sangat gugup sampai-sampai tidak bisa tidur hingga pagi sudah datang. Ketika ia sedang membuka jendela kamar tidurnya yang terletak di lantai atas, tiba-tiba ia dikejutkan oleh penjaga Jang yang pagi-pagi buta sudah berlatih bela diri. 1, 2, 3 gerakan yang dibuat oleh penjaga Jang membuat Pangeran Chon kembali berpikir apakah dia menyembunyikan saja fakta bahwa ia telah mempelajari teknik Jang's Dagger yang ia pelajari langsung dari penjaga Jang itu sendiri. Karena ketika ibunya meninggal, Pangeran Chon sudah berjanji bahwa ia tidak akan mempelajari satu pun ilmu bela diri sampai ia masuk ke dalam akademi. Tetapi orang-orang dari 6 klan tidak akan membiarkannya sendirian untuk mempelajari ilmu bela diri dan akan selalu mengawasinya sampai ia masuk ke dalam akademi. Di sela-sela lamunannya, tiba-tiba Nano langsung menyapa dan bertanya, "Master, apakah kamu ingin memindai pergerakan dari penjaga Jang?" "Apa? Kau bisa memindai pergerakan orang lain?" jawab Pangeran Cheon dengan nada terkejut. "Ya, aku bisa," jawab Nano dengan singkat. "Jadi, maksudmu kau bisa memindai latihan ilmu bela diri Jang dan mengirimkannya ke dalam kepalaku?" tanya Pangeran Cheon dengan sangat penasarannya. "Itu sangat memungkinkan. Program milikku menyimpan banyak data dari beragam ilmu bela diri dan aku bisa mentransfer semuanya padamu. Aku bahkan bisa mengirimkannya sekarang padamu," jawab Nano dengan nada menjelaskan. Ketika masih mengamati penjaga Jang berlatih ilmu bela diri dengan dagger andalannya, Pangeran Chon kembali bergumam dalam hatinya. Apa tidak masalah mencuri teknik bela diri Jang tanpa izin darinya? Tidak, tidak. Saat sore hari aku akan pergi ke akademi, tak peduli apa yang terjadi. Aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Apa aku bisa menggunakannya untuk melindungi diriku sendiri? Kemudian Pangeran Chon memerintahkan Nano untuk segera memindainya. Nano pun kemudian melakukan pemindaian gerakan dari penjaga Jang. Setelah kurang lebih setengah jam lamanya, Nano kemudian berkata pada Pangeran Cheon, pemindaian gerakan telah berhasil, memulai mengirim ke otak pengguna, berhasil mentransfer informasi. Karena disebabkan informasi yang secara instan dimasukkan secara paksa langsung ke otaknya, Pangeran Cheon pun tertunduk lesu dibuatnya. Tapi hal itu tak berselang lama karena dengan informasi yang sudah berhasil ia terima dari Nano, Pangeran Cheon pun langsung menutup kembali jendela kamarnya agar supaya ketika ia sedang melakukan uji coba gerakan dari Jang's Dagger tidak terlihat langsung oleh siapapun, bahkan oleh penjaga Jang itu sendiri. Setelah mencobanya langsung, Pangeran Cheon kemudian berkata dalam hatinya bahwa kalau gerakan yang ia lakukan ini pasti sama persis seperti latihan selama 20 tahun yang dilakukan oleh penjaga Jang. Sampai-sampai ia berpikir bahwa berlatih setiap hari, menguatkan perawakan, menguasainya dengan tubuh, apakah semuanya itu tidak masalah baginya untuk menolak proses tersebut. Ketika pemindaian gerakan diaktifkan, analisis otot untuk latihan telah selesai juga. Apa kau ingin mengirimnya ke otot milikmu? Tanya Nano. Aku juga harus mentransfer otot? Tanya balik Pangeran Cheon. Jika kau tidak mentransfer ototnya, belum sampai untuk menyelesaikan perkataannya, Nano tiba-tiba langsung mentransfer semuanya pada Pangeran Cheon tanpa ia sadari, sehingga menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sakit. "Kenapa tiba-tiba seperti ini, Nano?" tanya Pangeran Cheon dengan nada terkejut. "Melalui pelatihan berulang, tubuhmu akan membentuk otot yang tepat untuk gerakan ini. Tapi tubuhmu belum dikembangkan dengan benar. Jadi itu akan melukai otot milikmu," jawab Nano dengan nada menjelaskan. Kemudian dengan nada kesal, Pangeran Cheon berkata pada Nano, "Aku tahu kau berbicara soal mengirim apalah itu. Tapi bisakah kau menjelaskannya lebih sederhana?" Kemudian Nano langsung mengaktifkan mode bahasa yang bisa dan mudah dimengerti serta cocok oleh tingkatan Pangeran Cheon. Setelah berhasil menerjemahkan bahasa, Nano kembali menjelaskan pada Pangeran Cheon, "Master,
Anda tidak berlatih cukup lama seperti yang Jang lakukan. Jadi bahkan jika otak Anda bisa mempelajarinya, tapi tubuh Anda tidak bisa mengimbanginya, Anda harus melatih otot milikmu untuk membiasakan diri dengan gerakan tersebut. Hanya setelah itulah Anda bisa menggunakan pergerakan ini sepenuhnya. Itu memang lebih simpel, tapi aku masih kesulitan untuk mencernanya, jawab Pangeran Cheon. Apa kau ingin menerjemahkan ke tingkat bahasa paling rendah? Tanya Nano dengan nada mengejek. Sudah kubilang bahwa aku paham garis besarnya, jawab Pangeran Cheon dengan nada jengkel. Karena sudah tidak ada banyak waktu lagi sebelum menuju Demonic Academy, jadi jika aku menerimanya, aku tidak akan merasa sakit? Tanya Pangeran Cheon. Itu benar? Apa kau ingin memulai mengirimnya? Pengiriman ini menggunakan staf nano mesin yang ada dalam dirimu, dan proses ini akan membutuhkan waktu beberapa jam, jawab Nano. Jika beberapa jam saja, selama itu selesai sebelum aku berangkat, kau bisa memulai prosesnya, suruh Pangeran Cheon pada Nano. Pengiriman ini akan terasa sakit sehingga menempatkan dirimu pada anestesi, ujar Nano. Apa itu sangat sakit? Tanya Pangeran Cheon lagi. Ada sekitar 1.350.000 kasus orang pingsan setelah mengirim otot. Pangeran Cheon tampaknya agak sedikit ragu. Apakah kau akan mencobanya tanpa anestesi? Imbuh Nano. Jika aku tidak bisa menahannya, bisakah kau merubahnya seketika itu dengan anestesi? Tambah Pangeran Cheon. Balik. Memulai mengirim. Ternyata Pangeran Cheon tampak tidak kuat dengan proses pengiriman otot tersebut, sehingga membuat Nano langsung mengaktifkan prosedur anestesi padanya, dan seketika itu ia langsung pingsan. Di sisi lain, ternyata penjaga Jang sudah mengakhiri sesi latihannya dan memulai untuk memasak makanan untuk Pangeran Cheon. Gimana saat mencicipi makanan yang ia buat? Ternyata enak, meskipun sedikit asin. Akhirnya jerih payahnya belajar memasak secara autodidak selama 5 tahun semenjak mendiang dari ibu Pangeran Cheon, yaitu Nyonya Hua, meninggal disebabkan memakan makanan yang sudah dicampur dengan racun. Sebelum kematiannya, Nyonya Hua menitipkan pesan pada penjaga Jang untuk merawat Pangeran Cheon dan menjaganya sebaik mungkin. Ingat, dengan semua hal itu, penjaga Jang ingin membuatkan makanan yang disukai oleh Pangeran Cheon, karena tepat hari ini adalah hari di mana Pangeran Cheon akan pergi ke akademi dan meminta pada mendiang Nona Hua untuk mendoakan Pangeran Cheon dari surga di sana. Tapi ia sampai lupa belum mengecek kondisi dari Pangeran Cheon karena hingga menjelang siang tidak keluar dari kamar tidurnya. Akhirnya penjaga Jang langsung lari bergegas menuju kamar tidur dari Pangeran Cheon dan mendapati fakta bahwa Pangeran Cheon sudah tidak sadarkan diri, sehingga ia mencoba untuk memeriksa nadi dari Pangeran Cheon. Semuanya dirasa baik-baik saja, tapi kenapa Pangeran Cheon tidak sadarkan diri? Bingung dengan kejadian tersebut, sampai akhirnya ia melihat jejak kaki dari seorang dalam kamar tidur Pangeran Cheon. Ia kemudian memeriksanya dan mendapati bahwa jejak kaki tersebut adalah jejak langkah yang sama persis dengan apa yang dilakukan pada sesi latihannya tadi pagi. Bangga akan pencapaian sudah Pangeran Cheon lakukan meskipun hanya 2 tahun melihat latihannya, bahkan sudah bisa menyamai latihan penjaga Jang lakukan selama 20 tahun lamanya. Anjay! Bersambung, ending yang sangat mengejang-ngejangkan.